Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat nostalgia bersama kami tentunya dalam acara Talkshow Indonesia Sehat. Ya, seperti biasa sahabat nostalgia, kali ini kita akan mengupas sebuah topik terkait dengan gangguan mata. Waspada gangguan mata pada lansia. Nah, untuk membahas topik ini di studio sudah ada Bung Hasan dan tentu juga ada Dr. Endang. Nah, terkait dengan gangguan mata sahabat nostalgia memang seringkali dialami terutama untuk usia-usia lansia. Nah, yang menarik tentunya gangguan mata apa saja sih yang biasanya yang dialami oleh para lansia. Ini tentu penting supaya apa? Supaya para lansia lebih waspada. Dan yang paling utama sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi paling tidak meminimalis gangguan mata pada lansia. Makanya di sini sudah ada Bung Hasan dan juga ada Dr. Endang. Gimana Bung Hasan? Punya masalah dengan mata nggak? Jelas Bung Pande ya, Jelas punya masalah. mata pencairan terganggu Bung. Itu sih kita juga sama. Sama ya. Sama aja. Malam ini udah pensiun, kita udah nggak ada gawian, pendapatan mata pencarian jadi terganggu. Itu nomor satu Bung saya. Oke. Dokter Endang punya masalah dengan gangguan mata nggak? Oh sangat. Sangat ya. Ya sangat. Apa itu? Saya gangguan presbiop. Presbiop Apa itu adalah gangguan mata yang biasa terjadi pada lansia umumnya, di mana pada saat usia udah mulai di atas 40-an ya, biasanya 50-an ke atas, itu biasanya kita nggak bisa lihat jarak dekat. Jadi makanya suka bikinin kacamata baca dong gitu dari zaman Tadi dulu ya. namanya presbiop. Presbiop. Baru dengar saya. Iya. Taunya rabun dekat. Iya. Rabun dekat, rabun jauh. Iya, itu doang taunya. Presbiop. Jadi kita sudah mulai terganggu secara alami, yaitu tidak bisa melihat tulisan dekat. Tetapi makin ke sini kita tidak bisa juga melihat tulisan jauh secara sempurna karena memang saraf-saraf pada usia lanjut sudah terganggu gitu. Jadi ini beda dengan rabun dekat. Ya kalau istilah awam kan rabun dekat. Oh, ini bahasa ini kan medisnya ya. Bahasa medisnya presbiop. Presbio. Iya. Presbio. Rabun dekat. Presbio. Fresh itu kan segar. Segar. Bio itu adalah hidup. Hidup segar, Bung. Anak muda berarti. Nggak bisa diartiin gitu. Presbio. Oke, presbio. Jadi berarti rabun dekat itu dalam medisnya itu dikenal dengan presbio. Iya. Fresh atau pres nih? Pres. P. Oh, berarti tekanannya pres ya. Oh, pres. Biop. Oh, biop ini mata nih. Oke. Presbiop ya jadinya itu. Oke, yang berikutnya apa? Ini dokter Yang selain kedua adalah katarak. presbiop. Oke, katarak. Biasanya lensa pada usia lanjut sudah mulai keruh. Lensanya sudah mulai menua dan kebanyakan coba kita lihat ke rumah sakit yang operasi katarak sehari itu bisa ratusan untuk usia-usia lanjut karena memang prosesnya seperti itu dan sudah mengeruh. Kalau udah lebih dari 50% biasanya dia harus ganti dan penglihatannya biasanya memang semuanya udah nggak jelas, tulisan nggak jelas, kemudian bacaan nggak jelas, gambar udah nggak jelas, semuanya udah nggak jelas. Semua buram gitu. Walaupun pakai kacamata, yang kita buat ketara aja, buat supaya perbedaannya nyata pakai kacamata ukuran berapa aja nggak berubah karena memang yang rusak adalah lensanya gitu. Jadi lensanya sudah keruh, sudah tertutupi, di mana lensanya kalau di atas 50% harus diganti gitu. Dan ini nggak pengaruh dengan misal dikasih uang ratusan gitu, tetap burem gitu, bukan beda, bukan sama. Itu katarak ya ini betul. jadi gangguan pada bola matanya nih ya, betul. Pak, ya. Bola mata kita ini kan ada bulatnya yang hitam itu ya. Lens. Itu ketutup apa dok namanya? Ketutup sejenis apa lah Bung? Kalau biasanya ya? kabut Ya. ada lensa. Jadi ada yang kalau kabut kena angin bisa hilang Bung. Ini nggak hilang dong. Jadi sejenis kayak ibarat penuaan kamera di sana itu udah keruh gitu loh, udah lanjut usia. Itu bisa diganti tuh dok ya? Bisa diganti lensanya. Bisa diganti. Sama kayak kamera nih Pak Bu ya. Kalau kamera HP kita lensanya rusak, lensanya tuh bisa diganti, bisa motret lagi tuh. Kalau kamera HP ya, sama dengan mata rupanya. Lensanya diganti, bukan matanya diganti Pak Bu ya. Lensa pada mata itu tadi ya, itu untuk keluhan yang namanya katarak ya. Nah ini kalau katarak dok,
ini kan seringkali kan tadi yang disampaikan dokter itu ratusan orang yang Iya. operasi katarak ini biasanya ini amannya untuk melakukan operasi katarak Betul. itu ada usia nggak? Ada. Kalau bisa di bawah 70 tahun Oke. operasi, karena di atas 70 tahun itu banyak kegagalan sebetulnya. Karena apa? Kegagalan dia di sarafnya sudah tidak bisa mengikat lagi, tidak bisa kuat mengikat lensa yang dimasukkan tersebut sehingga hasilnya tidak maksimal. Ada beberapa kasus yang saya lihat yang udah di atas 70, kebetulan orang tua saya, keluarga saya, hasilnya nggak maksimal. Kalau udah Gitu. 70-an ya, Udah Dok? 70-an, di atas 70-an hasilnya memang nggak maksimal karena mungkin kekuatan dari ototnya, kemudian dari sarafnya nggak bisa mengikat baik untuk lensa buatan tersebut sehingga tidak maksimal gitu. Oke, jadi 50-an kalau mau operasi katarak cepet-cepet lah ya. Tapi enggak, memang ada aturannya. Kekeruhan di atas 50% baru bisa. Ya karena memang kekeruhan pada lensa ini terjadinya beda-beda usianya. betul. Nggak bisa kita patok, Bung. Oh 50 mau langsung operasi katarak aja, nggak bisa. Gitu. Enggak, kayak nggak dikasih juga sama dokternya. Wah, nggak bisa. Diobatin aja coba dulu dengan obat tetes mata gitu. Baik. Kalau kita kalau saya misalnya dari herbal ya kalau bisa ya dengan herbal mungkin yang antioksidannya tinggi sehingga dia nggak jadi katarak, bisa saja dia menjadi bagus lagi dengan olahraga sebelum kataraknya maksimal. Kan kita kalau ke dokter mata kita bisa tahu kataraknya di atas 50 apa belum. Aku biasanya suka nanya gitu kan, dok liatin dok katarak aku ada nggak? Ada dok, gitu, tapi masih belum banyak gitu. Alhamdulillah dia bilang gitu. Nah, berarti kita berusaha terus untuk makanan-makanan yang sehat untuk supaya jangan sampai berkembang lebih jauh gitu. Ini untuk katarak. Unu. Untuk Ini Bu, katarak ini Bu, bukan Iya, Uno, iya. ini. Katarak ini kenapa mesti harus nunggu dia semakin banyak dulu di atas 50%? Kan kita tahu kalau yang namanya sakit itu kan seharusnya semakin cepat makin bagus. Katarak kenapa Menarik mesti ini. ditunggu? Ya kenapa mesti nunggu tebal dulu sampai kabur beneran Sampai nggak bisa 100% Iya. gitu loh, Dok? Gini, kalau dia belum 50%, dokter matanya berharap ada penyembuhan. Berarti ada kesempatan kesembuhan di sana. berarti masih ada bisa dari kemungkinan bisa makanan, berubah ya, gitu ya. Oke. kemungkinan ada perubahan, bisa diobatin dengan obat tetes mata, dikasih vitamin. Ada harapan tetap karena dokter mata juga tujuannya bukan untuk operasi saja, tetapi coba dengan dengan vitamin ini, misalnya dengan tetes mata ini dia akan menjadi lebih sehat gitu. Kalau udah 50% biasanya udah nggak bisa ditunda-tunda lagi, biasanya malah dibikin matang. Biasanya dikasih obat tetes mata supaya matang gitu, supaya Kataraknya lebih lebih cepat keluar, baru baru dibuang. diangkat. Ya mungkin resiko yang paling detailnya aku nggak tahu sih ya. Mungkin kalau diangkat kurang dari harapan, takutnya ada perdarahan yang cukup banyak atau gimana, itu pasti ada hubungannya. Agak deg-degan juga nih Bung ya kalau usia-usia lanjut ini inilah. Iya. Tapi sebenarnya tidak usah khawatir ya Bapak Ibu apa Ama ya, bahwa teknologi dunia kedokteran mata juga Ya, udah sangat canggih, maju udah sekarang sangat nih ya. canggih, Jadi betul. tadi ya balik kalau untuk urusan katarak ini memang banyak konsultasi ke dokter mata yang menangani ya. Ikuti aja arahannya dari dokter mata, mau bagaimananya tadi silakan Nggak apa-apa sih tadi sebetulnya operasi katarak itu adalah operasi yang ringan sebetulnya. Bukan operasi besar. Bukan operasi gitu ya. besar. Jadi untuk lansia silakan kalau memang udah waktunya silakan. Waktu itu ayah saya terlambat karena dia takut sama jarum, sehingga ditunda-tunda pada saat matanya udah mulai nggak bisa lihat yang satu sama sekali, dia mulai merasa terganggu, akhirnya dioperasi. Dioperasi cuma sebentar dia bisa lihat, kemudian nggak lama kemudian dia nggak bisa lihat. Saya nggak bisa menuntut apa-apa, kebetulan saya kenal baik sama yang operasi, juga yang operasi aku tahu dia bukan orang yang sembarangan, yang dia bekerja secara maksimal gitu kan. Pasti dia juga hati-hati sekali terhadap rekan seprofesinya dan saya kenal baik gitu. Saya bilang sama ayah saya, nggak mungkin teman saya mau buat sesuatu, pasti kasih yang terbaik buat bapak gitu, tapi memang usia yang membuat tidak bisa sempurna kesembuhannya gitu. Oke, jadi ada kemungkinan ada yang berhasil, ada yang tidak Ya, berhasil ya betul. dalam Usia di atas 70 ya. untuk operasi katarak, Ya. terutama yang usia-usia Di atas rawan 70, ya, di ya. 70-an ya. Kalau di bawah rasanya masih banyak Masih banyak keberhasilan ya, saya lihat sih mata aku jadi lebih enak, lebih lihat gitu. Baik. Kalau nggak salah ibu saya tuh
70-an, 60, saya lupa tuh ya, 70-an masuk 70 tuh operasi katarak, alhamdulillah Bagus ya sekarang. bagus. Iya, masih karena dia masih bagus ya. Berhasil gitu Berhasil ya. ya. Masih bisa melihat detail tuh kalau saya video call yang saya masih bisa kelihatan, itu kumis, itu jenggot, cukur, masih kelihatan gitu loh. Hebat ya. Saya kaget juga, wah ini ibu saya ini berarti Detail. matanya Masih bisa ngelihat kelihatan, dengan masih jelas kelihatan. gitu ya. Padahal cuma video call doang dari layar ke layar gitu. Berarti ini Sementara Bung matanya. Hasan udah nggak ngelihat. Saya bilang Pak Hasan ngeliat yang merah. iya, ada ya. Baik ya, jadi itu ya mata. Jadi tadi adalah Presbio. presbio ya. Yang pertama, yang kedua adalah katarak. katarak. Apalagi nih Yang dokter? ketiga adalah makula. Makula itu Makula. adalah terjadi degenerasi daripada keseluruhan mata secara alamiah yang tiba-tiba dia tidak bisa melihat sama sekali. Ya ini nggak bisa dihindarin karena memang kejadiannya bukan karena penyakit tapi karena degenerasi. Jadi percepatan kelumpuhan lah ya di daerah situ, di daerah matanya. Iya. Jadi orang tuh buta. Nggak buta, ya. Tanpa sebab, Ya. tanpa benturan, tanpa Iya, kecelakaan, betul. tanpa sakit mata, tiba-tiba blek Iya, gelap. gelap. Jadi dia udah degenerasi, jadi udah mundur sekali kesehatan matanya gitu loh. Oke. Wah, ini agak ini juga Bung Pandi ya. Pernah dengar kan tiba-tiba Betul, si Makula tahu. Iya, saya. makula. ya. Pernah tiba-tiba Makulanya. orang tersebut sudah tidak melihat gitu, dicari-cari sebabnya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, bukan karena jin atau apa, memang itu degenerasi. Jadi percepatan kehancuran ya, kerusakan sel di mata ya ya. di mata, betul. Makula tidak bisa melihat ya Bapak Ibu apa Mama ya. Jadi memang ada ya, maklum kalau udah makin tua ya ibarat kayak radio Bung, ada aja kabel yang putus udah. Ya, Ini berarti karena ada masalah kerusakan sel akibat oksidatif berarti. Iya betul. Ini masuk ke sini nih. Pentingnya makanya herbal masuk ke situ ya kan? Oke, makula. Oke, yang berikutnya apa Dok? Yang berikutnya adalah glukoma. Glukoma artinya adalah tensi yang tinggi pada mata. Penyebabnya bisa karena hipertensi, bisa juga karena diabetes atau penyakit yang lainnya yang ada hubungannya dengan hormonal dan kehidupan yang sehat. Juga dia kurang sehat misalnya, dia juga terganggu gitu. Dan biasanya dia akan merasakan nyeri yang amat sangat, kemudian dia akan melihat sesuatu yang seperti dari kunci. Jadi dia cuma melihat tuh seperti matanya itu nggak bisa lihat, tetapi ada bolongan kecil yang bisa lihat. Jadi kayak ngintip di teropong seperti itu. Dan itu biasanya yang dia rasakan sama dia nyeri, berarti ada tensi yang tinggi di bola matanya. Bisa diukur dengan alat yang diletakkan di mata. Gimana Bung Made? Anda sering saya lihat melihat dari lubang kunci itu Anda ngapain Bung? Oh, itu beda ya? Ini Itu ngintip ya? artinya beda. Oh beda ya, itu beda ya. Beda. Oh, kalau tadi dokter bilang kalau glukoma itu mata tuh kelihatan kayak dari seolah-olah ngintip dari Ya, lubang kunci. Jadi betul. kecil banget ini. Ya, betul. View-nya tuh jadi seperti apa ya? Kita melihat dunia tuh dari sebuah jendela atau lubang kecil. Ya gitu ya kira-kira Dok ya? Ya. Glukoma ya. Karena ada kerusakan-kerusakan seperti kalau kita bilang adalah glukoma itu seperti struknya mata gitu. Karena kan dia ada hipertensi, ada diabetes. Jadi saraf-saraf mata yang lumpuh gitu loh. Baik ya. Gimana Bung? Anda jangan diulang lagi Bung, melihat dari lubang kunci tadi Bung. Iya, dan kasus ini sebenarnya tidak hanya menimpa orang yang sudah usia lansia ya, tapi di usia muda juga banyak Bisa. glaukoma itu. Glukoma ya. Jadi juga tentu jangan merasa bahwa wah saya masih muda berarti nggak akan kena glaukoma, nggak juga. Walaupun memang kasusnya banyak terjadi pada usia 50 ke atas. Tekanan pada bola mata. Itu sakit itu Dok ya? Sakit karena kan dia tensi yang pusing tinggi, terus ya. Wow, nyeri jadi yang tinggi. Bisa pecah nggak tuh bola mata Dok? Kan katanya tekanan pada ya katanya Bisa tekanan- saja pembuluh tekanan darah pada bola pecah, mata. pembuluh darah bisa. Pembuluh darahnya, kan jadi bukan stroke kan. matanya yang pecah. Iya. Ya, kayak balon gitu Bung ya, tekanan balon kan kalau Memang ditiup ulang kan. tahun. Iya, Pecah-pecah tadi ya. pembuluh Oke, mata. pecah pembuluh darah ya Pak Bu ya. Nanti kita akan bahas lagi soal mata ini, gangguan pada mata ini Pak Bu ya, setelah yang satu ini melintas sebentar. Anda merasa tubuh semakin rapuh? Daya tahan dan kesehatan tubuh memang akan menurun seiring usia. Stres, polusi, dan gaya hidup tidak sehat memicu berbagai penyakit menggerogoti tubuh.
Namun, kini saya tidak terlalu khawatir lagi. Saya telah menemukan cara mengatasinya. Bio7, formula herbal yang diproses dengan cara fermentasi, mengandung antioksidan, multivitamin, dan mineral. Terbukti ampuh mengatasi berbagai macam penyakit. Minum 15 tetes 3 kali sehari sebelum makan. Bio7, jamu tetesnya Indonesia. Masih dalam bahasan kita kali ini bersama Dr. Endang MSc Herbal dan rekan saya Bung Pande dan saya Hasan DJ di sini Pak Bu ya. Waspada gangguan mata pada lansia. Oke, ternyata cukup menggetarkan ya gangguan mata pada lansia tadi. Coba Bung Pande boleh kita sarikan lagi Bung. Apa saja Bung gangguan mata pada lansia tadi Bung? Tadi yang presbiop, Presbiop. yang kedua tadi katarak, yang ketiga itu tadi makula, ya. dan yang keempat tadi glukoma. Masih ada lagi Bung Pande Waduh, katanya Bung, banyak ya. sekali. Banyak banget Bung ya. Waduh. Makanya dokter sudah menyiapkan materi ini sejak 3 hari 3 malam yang lalu Bung. Karena banyak. Enggak liburan ya? Enggak libur. Oke. Oke, yang kelima apa nih Dokter Endang? Yang kelima, pada orang tua, pada lansia biasanya terjadi infeksi atau peradangan, dan biasanya yang terjadi adalah pada orang tua adalah merah, mata merah, perih, nyeri, berair terus. Kemudian rasa kering di mata, ini biasa dilakukan dan biasa dirasakan oleh lansia. Dan kita perhatiin orang kalau lansia itu, kalau dia ngucek sekenceng-kencengnya, gatal juga sekenceng-kencengnya, sehingga terjadi peradangan atau terjadi infeksi. Nah, biasa sih kalau ini infeksi pada mata kita sehari-hari juga Iya, sering bisa. ngalamin itu ya, Dok, ya. Iya. Ngucek, Tapi kena dia debu. nguceknya kan suka kenceng banget ya. Mungkin perasaan dia masih pelan, tapi nggak taunya udah berlebihan. Oke, tadi hati-hati ya Bapak Ibu Bapak ya kalau ngucek mata gitu ya pelan aja. Kayak kalau Bung Pandi ngucek mata set gitu. Gitu aja ini. Itu Kemayu sekali. kemayu banget ya gitu ya. Nah, pokoknya pelan-pelan lah ya. Jadi Tapi jangan sampai ada masanya memang refleks, Bung. Ya, Jadi langsung ketika gitu ya, Bung, misalnya, apalagi Kalau kalau kena saya debu atau misalnya kena ini ya. pas lagi posisi mengendarai motor, Ya. ya, kadang kan kita nggak betah dengan kacamata ataupun misalnya Kaca kacanya helm, helm itu, kadang kita buka, Ya. tiba-tiba ada serangga kecil langsung Wah, itu luar refleks biasa kan, tuh, ya. dan itu nggak mungkin nggak refleks, pasti itu juga kita nguceknya kenceng. Ya, ya. Karena perihnya minta sakitnya ampun dia. gitu. Jadi memang ini juga perlu diingatkan juga gitu ya. Kadang memang nggak bisa ditahan. Ya. 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 Dan sebaiknya memang ya harus berhenti, jangan sambil jalan. Ya, jadi menepi ya. Menepi. Tentunya menepi itu juga dengan perlahan ya, Ya, jangan langsung rambu-rambu. set ngesot ya, langsung di belakang kaget semua nih. Kenapa ngesot di depan ya? Ternyata ada gangguan. Memang jadi penting juga memakai Pelindung mata. glasses ya, kacamata lah ya. Kalau berkendara, terutama motor atau bersepeda dan sebagainya. Jadi pakai, karena apalagi kalau pulang malam Bung ya. Ya. Kalau saya sendiri kalau bersepeda malam, saya tuh nggak pakai kacamata. Siang pergi siang kacamata, malam kacamata. Kenapa? Kalau malam selain debu, tadi hewan malam Bung Ya. keluar ya. Entah itu kumbang lah, entah itu apa-apa yang terbang-terbang. Dia ke mata kali. Ada Bung, kumbang-kumbang malam tuh ada Bung yang kecil-kecil tuh. Serangga ya. kecil. Serangga kecil gitu Iya. ya. Karena malam saya kalau pulang tuh kan memang daerah saya itu memang masih banyak Kalau banyak pohon tanaman gitu ya atau kan. Jadi sawah, ya dia lewat, kita lewat Bung, tabrak masuk kena mata tuh rasanya. Tapi kalau pakai kacamata tuh Masih ada kita kaget penghalangnya. doang Iya. gitu. Oh, enggak sampai kena mata gitu ya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu Bapak Mama ya. Satu lagi apa nih dokter? Satu lagi adalah retinopati. Retinopati itu adanya kematian di retina, kerusakan di retina. Biasanya penyebabnya adalah bisa dari hipertensi yang tidak terkontrol atau dari diabetes yang tidak terkontrol. Apa yang terjadi pada kita? Yaitu pada kita yang terjadi adalah penglihatannya kabur. Kemudian dia tidak bisa membedakan warna. Kemudian pada malam hari juga dia nggak bisa melihat dengan jelas gitu pada malam hari. Kemudian ada floaters. Floater itu ada gangguan yang seperti ada melayang-layang hitam di mata. Saya ada floaters.
berarti ada gangguan retina. Tapi umumnya sebetulnya kalau floater itu terjadi pada usia-usia lanjut. Ada yang di usia di atas 50 muncul kelihatannya kayak ada yang hitam nih, melayang-layang di mata kita, padahal nggak ada. Berarti ada kerusakan. Di ini dok ya, di depan kita. Iya, nih, di depan bisa gitu kita ya? ada yang melayang-layang warna hitam, titik hitam kecil. Oke. Bentar dok ya. Kok ada, saya lihat ada gambar wanita cantik dok. Itu ngayal gitu. Di 170 melambai-lambai pada saya dok. Itu apa dok? Iya, itu mimpi indah. Lain lagi nih bu ya. Lain lagi. Mimpi di siang bolong namanya Nah, itu, Bu, itu ya. mimpi indah. Oke ya, jadi beda ya Pak Bu ya, Ya. Pak Ama ya. Jadi tadi Retinopati. retinopati dan Retinopati. floater ya, floater. Ada Titik floaternya, dindingnya itu alami, tapi yang nggak alami itu adalah tidak bisa membedakan warna pada malam hari juga seperti itu. tadi ya. Baik. Gimana Bung Pade? Ada banyak ternyata Bung Iya. gangguan mata Pada pada lansia. nih Bung. Ya Iya. pada anak muda nih bisa saja. Ya bisa saja terjadi. Bisa Bu. juga, Tapi bisa sangat juga, jarang ya. sih, Jarang ya, sangat tapi jarang. umumnya Karena nih memang ya. terjadi karena kerusakan di saraf-saraf yang lansia. Kayak tadi retinopati juga bahaya. Sekarang kan anak muda juga udah banyak yang kena diabetes. Ya. Ini kan diabetes ini mengganggu pada mata. berkaitan dengan tadi retinopati. Salah satunya bisa lari ke sana gitu. Jadi jangan merasa senang bahwa mata kita itu nanti akan rusaknya setelah di usia 50. Enggak gitu ya. Jadi nggak usah nunggu lansia, harus dirawat ataupun dijaga dengan baik. Dan memang resikonya saat ini semakin besar. Karena penggunaan gadget terutama ya, penggunaan gadget, belum lagi misalnya polusi udara. Ini kan semua menjadi resiko kerusakan pada mata. Jadi memang harus mulai dikurangi lah, terutama gadget ya. Kita mungkin dalam sehari kan menggunakan gadget ataupun misalnya layar komputer itu kan bisa di atas 5 jam sehari. Ini kan sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Ya, bagi yang aktif di depan komputer ya seperti itu ya. Baik, nah ini mengingat gangguan mata pada lansia ini ada sekitar 7 kalau catatan tadi ya. Yang pertama adalah presbiop, kemudian tadi adalah katarak, ketiga makula, keempat tadi adalah glukoma, kelima tadi apa tadi Bung? Infeksi. Infeksi mata, keenam tadi adalah retinopati, tadi yang ketujuh adalah floater. Banyak banget ini yang mengintai menunggu Bapak Ibu Opama atau sahabat nostalgia menunggu Anda ya di usia-usia lansia tadi. Nah, saran dokter apa dok yang bisa dilakukan oleh om, tante, bapak, ibu, opa, oma ini supaya terhindar atau enggak kena gangguan mata ini dokter? Mengendalikan diri, jangan sampai sakit hipertensi, jangan sampai sakit diabetes. Kalau yang sudah terjadi berarti kita harus mengurangi resiko-resiko peningkatan daripada hipertensi dan peningkatan daripada diabetes, yaitu dengan pola makan yang baik, olahraga yang baik, kemudian pola hidup tidur yang baik, dan kemudian kita konsumsi herbal kalau bisa. Karena saya lebih suka herbal karena herbal itu kan alami ya. Kita udah tua-tua, kalau kebanyakan makan kimia juga kita resiko juga buat kita. Kalau bisa dengan herbal, dengan vitamin-vitamin yang ada kandungan vitamin A-nya seperti wortel, brokoli, silakan. Pokoknya sayuran dan buah dominan banyak. Jadi gampang kayaknya Bung. Tadi yang dokter bilang. Anda kok ketawa saya bilang gampang. Iyalah, hindari sakit gula. Gampang. Kemudian tadi hipertensi, aman Bung. Tuh makan sayur, makan buah, ya tinggal ke pasar beli, selesai itu Bung. Murah Bung. Iya, seringkali memang pola hidup ini dipandang sesuatu hal yang mudah. Tapi kalau kita lakukan dengan benar itu memang di awal-awal ini pasti sesuatu yang berat. Tapi kalau kita kita biasakan, sebenarnya bisa menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya biasa saja gitu ya, seperti makan sehat. Ini kan sebenarnya kalau kita mau coba ya sesuatu yang malah lebih gampang dibandingkan misalnya makan makanan yang harus yang makan makanan tertentu. Ini kan repot. Ikan tuna. Mahal ya. Kemudian daging rebus 30 derajat Celcius, susah banget ya. Suhunya. Iya, jadi pola hidup sehat itu sebenarnya pola hidup yang semua orang bisa lakukan. Bisa dilakukan gitu ya. Artinya apa? Artinya
kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan itu kan tidak mesti harus dengan yang mahal-mahal. Sayur, buah, makan secukupnya, olahraga kan semua orang bisa, nggak mesti olahraga harus ke gym, enggak. Jalan kaki, lari itu kan sesuatu yang mudah. Belum lagi istirahat kan nggak mesti bayar tidur itu. Tapi seringkali kita udah tahu istirahat itu penting, masih aja kita paksa kita untuk melakukan sesuatu yang akhirnya merusak mata kita. Maksa lihat medsos, maksa misalnya menggunakan, apalagi sekarang game online banyak. Kita Drakor juga paksa, bagus-bagus, drakor Bu. juga bagus-bagus gitu ya. Ini kan akhirnya kebiasaan yang kita paksakan mengikutinya, padahal itu merusak mata. Ya. Padahal kalau tinggal Padahal kalau disuruh tidur, istirahat ya. udah nggak bayar, badan kita sehat. Kan sebenarnya gampang sekali. Tanggung nonton Koreanya, tanggung. Dikit lagi. Tinggal 2 episode lagi. Gitu. Lagi seru nih. Lagi seru. Bung Pandi nggak merasakan dok ya bagaimana deg-degannya menghabiskan serial drakor yang seru Anak itu. saya begitu pakai iPad sambil makan, nonton. Dek makan dulu, tanggung. Sampai kita di kamar kita TV-nya dipakai buat nonton. Jadi kita ikutan nonton. Lama-lama jadi hobi. Iya, lama-lama jadi ngikutin lah. Ini serem juga loh, kok nangis ya? Oh, iya juga ya gitu. Besok-besoknya, Dek, putarin lagi. Yang kemarin deh ini ibu ketinggalan satu. Iya benar. Si ibu ganggu aja orang udah mau episode kedua satu balik lagi ke 20 ya. Ya tadi ya soal mata tadi ya Iya. Bapak Ibu apa mah. Jadi ini penting banget ya, ini karena apa? Seiring bertambahnya usia tadi ya 7 penyakit atau gangguan mata tadi tengah menanti kita Bung Pandi Iya. ya. Tapi ini tadi asal kata dokter tadi jauh jaga-jaga dari diabetes ya dok ya. Jaga-jaga dari hipertensi. Ini insya Allah nih aman dok ya. Ya, jangan ada penyakit yang lain Jangan juga. Baik, Karena baik. kita kan harus makannya yang bagus ya. Insya Allah lah kalau misalnya kita pola makannya bagus, insya Allah kita sehat-sehat aja gitu. Dan apa buat kita juga kalau kita sehat nyaman ya buat ketawa, senang, buat jalan-jalan senang, buat ngerumpi jangan. Oh, tak kira senang tadi dok. Ngobrol nggak apa-apa. Ngobrol boleh, ya. kemudian bisa kegiatan-kegiatan yang lain yang positif mungkin kita merasakan happy. Iya tadi ya Pak Bu ya. Oke dari Anda Bung bagaimana Bung? Walaupun kelihatan simple sepele tadi untuk menjalankan hidup sehat dan terhindar dari gangguan mata, dari Anda ada tambahan nggak nih? Ya, bagaimanapun memang secara alami banyak gangguan kerusakan pada mata. Paling tidak penurunan kemampuan mata kita. Ya selain tadi pola hidup sehat kita perbaiki, nggak ada salahnya juga memang kita konsumsi makan makanan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Dan juga tentu penting untuk kontrol ya ke medis ketika misalnya kita sudah ada gangguan. Seperti tadi ada katarak ya yang perlu ataupun malah bisa diselesaikan pada usia-usia tertentu. Jadi jangan sampai menunggu lewat itu. Ya berharap misalnya enggak nanti baik gitu ya. Sehingga masa seharusnya bisa diselesaikan dengan baik itu akhirnya berlalu. Itu jadi memang penting juga untuk konsultasi ke pihak medis ketika memang kita mengalami gangguan mata tertentu. Kalau masalah penurunan itu satu hal yang biasa lah gitu ya. Yang penting jaga kesehatan, pola hidup sehat. Oke, jaga kesehatan ya Bapak Ibu apa ama ya. Dan lagi kalau ada gangguan pada mata, jangan sungkan-sungkan untuk ya berkonsultasi dengan dokter di sekitar Anda, terutama berkonsultasi dengan dokter-dokter spesialis mata yang akan melakukan atau memberikan saran-saran lebih lanjut ya, terutama untuk masalah-masalah gangguan mata pada lansia. Dialog ini adalah awal pengantar untuk kesehatan mata Bapak Ibu Opa Oma semuanya supaya bisa dipahami dan dimengerti. Ternyata ada banyak sekali gangguan-gangguan mata yang tengah menunggu para lansia. Semoga bermanfaat. Saya Hasan DJ. Saya Dr. Endang. Dan saya Pandey. Ketemu lagi di Talkshow Indonesia Sehat berikutnya. Dadah.